Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ada satu peristiwa penting pada tanggal 30 September 1960, itu di sidang Dewan Keamanan PBB yang ke-15 di kota New York, Amerika Serikat. Tampil seorang presiden dari satu negara yang baru merdeka, negara Indonesia. Nama beliau adalah Insinyur Haji Soekarno. Beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia. Hadir di sidang ke-15 Dewan Keamanan PBB. Dan kemudian di pembuka pidato Insinyur Haji Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, beliaulah manusia pertama di dunia, tokoh pertama di dunia yang mengutip ayat Al-Quran dalam pidatonya. Insinyur Haji Soekarno saat itu mengutip surat Al-Hujurat ayat 13. Tentu pelungguh sami wikan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya Allah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya keutamaan di sisi Allah hanya bagi orang yang lebih bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kutipan ini dalam pidato Soekarno ini kemudian gempar sedunia karena belum pernah ada yang melakukannya. Mengutip ayat Al-Quran, dan ayat surat yang dikutip ini sungguh surat yang penting karena satu, menjelaskan tentang keberagaman, tentang kebinekaan, bahwa Allah yang mengatakan ini, bukan Soekarno. Jadi Soekarno seakan-akan mau bilang ketika kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, ketika kita bicara keberagaman manusia berdasarkan suku dan bangsanya, itu bukan kata Soekarno, itu bukan kata seorang manusia, tapi itu firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah memang menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar saling mengenal. Ini surat ayat yang penting. Tapi selain soal keberagaman, ayat ini juga penting karena menjelaskan tentang kesetaraan, bahwa sesungguhnya selain beragam, manusia juga sama, setara di segala sisi. Tak peduli bangsanya, tak peduli warna kulitnya, sama, setara. Maka Rasulullah menyambut ini. Kalau pelungguh sami iling ingat, ketika Haji Wada Rasulullah berkhutbah, khutbah yang sangat masyhur karena disampaikan oleh Rasulullah ketika Haji Wada, sesungguhnya tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan dengan orang non-Arab, dan tidak juga keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan keutamaan orang berkulit merah, berkulit putih atas orang berkulit hitam. Tidak ada keutamaan orang berkulit hitam atas berkulit merah maupun berkulit putih, illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya. Ini tentang keberagaman dan kesetaraan. Keberagaman dan kesetaraan ini adalah semangat yang penting kita pahami. Kenapa? Karena inilah cara satu-satunya jaminan membuka ruang bahwa kita semua punya potensi yang sama untuk berkompetisi di tengah hiruk pikuknya dunia. Kalau mau ditarik khutbah Rasulullah tadi itu bisa jadi tidak ada keutamaan orang Arab atas orang penduduk. Tidak ada kelebihan keutamaan orang Mataram dibandingkan orang penduduk. Jadi dalil ini menjelaskan tentang keberagaman tapi juga kesetaraan. Sama semua. Inilah yang kemudian dibawa oleh Soekarno, diyakini oleh Soekarno ketika juga beliau membangun Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia beliau bangun untuk mengembangkan dan mempraktikkan semangat ini. Ini sanadnya Soekarno, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri ketika mendirikan PDI Perjuangan.
ketika bersama-sama di PDI kemudian menjadi PDI Perjuangan. Semangat inilah, sanad ini musalsal ila Soekarno. Siapa? Beruntungnya kita hari ini. Beruntungnya kita hari ini, semangat ini yang digelorakan oleh Soekarno, kemudian disambut oleh putrinya Hajah Megawati Soekarno Putri, mendirikan partai namanya PDI Perjuangan. Beruntungnya kita karena hari ini sanad penyambung yang mursalsal ila Soekarno, semangat ini hadir di tengah-tengah kita. Salah seorang pendiri PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Indonesia, telah hadir di hadapan kita bersama-sama kita hari ini, namanya Haji Rahmat Hidayat. Bentuknya tentu berbeda. Hari ini bentuknya, bentuk keberagaman dan kesetaraan itu ya seperti ini. Dalam Islam, satu ibadah itu tidak boleh hanya bernilai ubudiyah ke atas saja, tapi juga harus bernilai sosial ke samping ke tengah masyarakat. Tetap memegang prinsip tasyarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Wah meneh kalau hadis firman Allah muksugula masih pada paran PDI Perjuangan Kristen kafir mula darak pikir. Mula darak pikir. Waina. Maksud tiang, kenapa tiang pertegas ini? Karena tiang dapat ini justru di PDI Perjuangan tiang diajar yang begini. Maksud tiang, ada misalnya dek baik Malik mai angan, mai lalu pekayuna, mek paran PDI ini Kristen, mek paran PDI ini kafir, ya paran PDI ini ki partai sesat Malik. Sampuna. Sanad yang tadi. Kita beruntung sekali pada hari ini hadir sekali lagi yang sanadnya musalsal ila Soekarno. Ini hadir di tengah pelunggu. Semoga menjadi berkah, semoga menjadi aspirasi dan inspirasi terutama untuk para santri. Tidak ada kelebihan orang Mataram, orang Bandung, orang Semarang, orang Bali atas orang Bududuk, tidak ada. Semua kita sama. Rasulullah sudah menegaskan itu, illa bittaqwa, sudah jelas itu. Maka semoga semangat ini sampai ke kita, apa yang dihajatkan oleh ayahanda Bapak Haji Rahmat Hidayat, sampai bukan hanya sekedar sampai bantuannya, tapi juga sampai semangatnya, sampai ke sanubari kita, semangat beliau.